Halo semuanya, kembali lagi di Frag Gaming Store Channel bersama Jujur di sini, dan kali ini aku akan mencoba sebuah mouse terbaru dari Vortex Series. Tentunya kalian pasti tahu tentang mouse yang satu ini karena sudah dirilis baru saja beberapa saat yang lalu. Jadi seperti apa mouse-nya kira-kira? Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini dia mouse-nya. Di sini adalah Vortex Series Inno X2M. Ini adalah salah satu flagship mouse dari Vortex Series yang baru saja dirilis di Indonesia saat ini. Yang mana untuk Inno X2M ini dijual di harga di kisaran 1,1 juta sampai 1,2 jutaan rupiah lah di marketplace. Dan memang secara spesifikasi dan fitur-fitur yang diberikan Inno X2M yang satu ini memang sangatlah bagus seperti itu. Karena secara di atas kertas, Inno X2M ini memberikan build quality atau bahan case dari Inno X2M ini menggunakan magnesium alloy gitu. Jadi tunggu apa lagi, langsung kita lihat saja kira-kira apa saja isi di dalam box packaging Inno X2M yang satu ini. Oke, yang pertama-tama di sini kita mendapatkan sebuah surat kecil ya, thank you for order dari Vortex Series. Lalu tentu saja di sini kita dapat melihat langsung mouse-nya di sini Inno X2M, dan dapat terlihat langsung ya di sini desainnya sangatlah menarik, terutama dari tampilan fisik atau finishingnya yang memang sangatlah mirip dengan tampilan metal atau campuran metal logam seperti itu ya. Tentu saja di sini menggunakan magnesium alloy. Lalu di sini kita juga mendapatkan sebuah USB Type-C cable to USB Type-A cable yang sudah flexible cord alias flexible cable yang bisa kalian gunakan untuk mode wired-nya, dan di sini menurutku kualitasnya basic saja, mirip dengan kabel-kabel bawaan yang diberikan oleh Vortex Series di Inno X2, Inno X1 maupun sampai seri Oni R1. Dan di sini kita juga diberikan sebuah extender dongle atau di sini dongle USB Type-C female to USB Type-A female yang bisa kita gunakan untuk menancapkan 2.4 GHz dongle-nya, dan tentu saja di sini juga ada 2.4 GHz dongle-nya untuk konektivitas wireless 2,4 GHz. Dan di sini terpisah dari mouse-nya, itu artinya memang di mouse-nya ini tidak ada storage untuk dongle 2,4 GHz-nya seperti itu. Lalu di sini kita juga masih mendapatkan aksesoris grip tape, walaupun memang dari desain mouse-nya itu dapat kita lihat tadi ya, di sini desainnya bolong-bolong seperti itu, berlubang. Namun kalian masih bisa diberikan opsi grip tape, siapa tahu kalian ingin menggunakan grip tape yang satu ini. Lalu di sini kita diberikan dot cage ya, di sini seperti MOSFET PTFE yang bentuknya itu lingkaran-lingkaran kecil yang bisa kalian pasangkan di mouse yang satu ini. Lalu terakhir dan tidak ketinggalan, di sini kita mendapatkan user manual dari Vortex Series Inno X2M ini yang biasa saja, di sini kertas saja, simple, cukup mudah dipahami dan bisa kita gunakan jika kita tidak begitu paham cara menggunakan mouse yang satu ini secara basic. Oke, dan sekiranya itu saja isi dari box pembeliannya. Memang tidak terlalu istimewa untuk sebuah brand Vortex Series. Dia sudah memberikan aksesoris-aksesoris yang memang biasa mereka berikan juga di lini mouse gamingnya mereka, seperti itu. Dan langsung kita bahas saja ke mouse-nya yang ada di sini, yaitu Inno X2M. Di sini dapat kita lihat ya bahwa layoutnya ini dia menggunakan layout yang ambidextrous alias simetris, dan juga di sini kita dapat melihat bahwa desainnya yang berlubang ini sangat memberikan kesan yang menarik. Dan kalau ngomongin bahan sendiri, tentu saja Inno X2M ini menggunakan magnesium alloy di sini, dan dia dapat memberikan durability yang sangatlah bagus tentunya dari magnesium alloynya. Secara build quality sudah sangatlah bagus, dia tidak ada bagian-bagian yang longgar sama sekali di Inno X2M yang satu ini, dan efek menggunakan magnesium alloy dan juga desain yang berlubang seperti ini memberikan berat dari mouse yang satu ini terbilang sangatlah ringan, yaitu ada di angka sekitar 46 gram plus minus saja. Jadi mungkin bagi kalian yang memang suka atau mencari mouse yang sangatlah ringan, bisa sekali untuk mencoba Inno X2M yang satu ini.
Lalu untuk tombol yang digunakan, switch yang digunakan itu dia menggunakan KLGM 8.0 Black Mamba dengan 80 juta klik lifetime. Lalu untuk scroll wheel yang dipakai di sini dia menggunakan DTC encoders. Dan untuk feeling kliknya di sini bisa dibilang sangatlah ringan, empuk dan juga tactile sekali dia feeling kliknya itu sangatlah asik sekali. Lalu untuk scroll wheelnya sendiri menurutku sudah sangatlah bagus. Ini saat kita scroll ini serasa ada stopper kecilnya itu, dan secara pengalamanku untuk scroll wheel ini tidak ada masalah sama sekali. Dan yang paling aku suka juga di sini adalah pengalaman klik tombol makro yang ada di bagian kiri ini. Dia ini desain tombolnya ini sedikit menonjol, lancip di bagian tengahnya. Jadi dia tidak menonjol yang mencembung, tapi dia menonjolnya ini sedikit lancip ya. Dan itu memberikan feeling yang asik dan juga pas. Jadi sehingga saat kita ingin mengeklik tombol makro yang ada di bagian kiri ini, sangat mudah sekali untuk menemukan tombolnya ini, dan menurutku posisi tombolnya pun sangatlah pas seperti itu. Dan kalau kita lihat secara dimensi ukuran, di sini ukuran dari Inno X2M ini tidak terlalu besar sebenarnya. Kalau aku bandingkan dengan Inno X2 yang biasa, itu masih lebih sedikit besar Inno X2 yang biasa ya. Dan kalau kita ngomongin di bagian bawah, di sini bagian bawahnya memang dia tidak menggunakan bahan magnesium. Di sini kalau aku lihat dia menggunakan ABS ya, alias di sini plastiknya ini surface-nya plastik kasar, tapi bukan plastik yang jelek juga. Dan di bagian bawah kita dapat menemukan MOSFET PTFE di sini yang sudah terpasang, lalu ada switch on off alias switch koneksi, di mana koneksinya di sini sudah 2,4 GHz wireless dan juga Bluetooth connection. Lalu di sini kita juga menemukan DPI button. Kalau kita ngomongin performanya, di sini performanya Inno X2M tentu saja menggunakan sensor yang sudah sering kita dengar, yang sudah sering digunakan oleh brand-brand mouse gaming lainnya, yaitu PixArt 3395. Dan memang untuk performa dan pengalaman dari Inno X2M ini menurutku dia memberikan pengalaman yang sangatlah menyenangkan dalam saat bermain gaming seperti itu. Performa dari PixArt 3395 di mouse ini menurutku sudah sangatlah bagus, apalagi didukung dengan polling hertz yang sudah sangatlah tinggi ya. Di sini dia support sampai 8K dalam mode 2.4 GHz wireless maupun mode wirednya. Dan memang mungkin tidak semua orang akan menggunakan polling hertz 8K ini, tapi bagi kalian yang memang menggunakannya pasti akan sudah cukup senang dengan spesifikasi Inno X2M yang satu ini. Dan secara performa dan pengalaman menurutku secara akurasi, ketepatan, lalu feeling switch yang tadi sudah aku ceritakan juga, itu membuat Inno X2M ini bisa dibilang salah satu opsi mouse terbaik di harga 1 jutaan rupiah. Akurasinya sangat tepat, diajak flick kanan kiri pun sangat responsif secara sensor, pilihan DPI-nya pun sudah bisa sampai 26.000 DPI, itu pasti akan sangatlah cukup untuk menunjang pengalaman gaming kalian. Dan juga perlu aku mention di sini untuk menikmati fitur 4K atau 8K-nya itu tidak perlu menggunakan dongle tambahan lagi, jadi kalian cukup menggunakan dongle kecilnya itu satu dongle saja sudah cukup. Tinggal kalian setting di software yang sudah diberikan oleh Vortex Series di PC kalian, seperti itu. Lalu lanjut untuk pengalaman lagi, untuk grip yang nyaman digunakan di Inno X2M ini menurutku adalah claw grip. Kenapa seperti itu? Karena memang di sini desainnya dia tidak terlalu panjang dan tidak terlalu memiliki ham yang tinggi. Jadi claw grip itu menurutku salah satu pilihan yang pas untuk pengalaman gaming kalian. Namun saat kalian sedang nyantai atau mungkin bekerja santai, kalian masih bisa menggunakan palm grip di mouse yang satu ini dengan nyaman. Apalagi kalau misal kalian di ruangan ber-AC yang aku suka itu ya. Kalau lagi di ruangan ber-AC, mouse kalian ini akan cold to the touch gitu. Jadi karena memang menggunakan bahan dari magnesium alloy, dia akan dingin saat kita ada di ruangan yang memang suhunya dingin seperti itu. Mungkin kalian akan suka, mungkin kalian akan tidak, karena memang bisa menyebabkan keringat yang berlebih juga ya di tangan seperti itu. Oke, jadi bagaimana menurut kalian? Kalau menurutku, sekali lagi Inno X2M ini salah satu mouse yang sangatlah bagus di harga 1 jutaan. Kalau melihat kompetitor-kompetitor lainnya memang yang masih memberikan fitur 8K ini setahu hanya Inno X2M ini, dan bahkan dia bisa memberikan triple koneksi
yang sangat lengkap dengan build mouse yang seperti ini dan juga sangatlah ringan, karena biasanya mouse yang triple koneksi itu modulnya juga lumayan banyak, jadi dia build-nya itu tidak terlalu ringan seperti itu ya. Dan juga di sini ada salah satu testimoni customer kita yang menurut kita menarik ya. Di sini dia membandingkan dengan mouse Beast X yang ada di harga 2 jutaan yang memiliki desain yang sangatlah mirip. Di sini dia berpendapat bahwa mouse ini sangatlah pas atau sangatlah mirip jika disandingkan dengan mouse Beast X yang satu ini. Gitu. Jadi bisa dibilang Inno X2M ini mempunyai kualitas yang lebih dari harganya seperti itu. Dan itu tidak aku nilai sendiri, dan juga ada beberapa pendapat-pendapat lain yang juga mendukung gitu. Jadi gimana menurut kalian tentang Inno X2M yang satu ini? Bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, atau mungkin kalian punya mouse favorit kalian yang menurut kalian itu lebih bagus dari Inno X2M ini. Bisa tuliskan juga alasannya di dalam komentar di bawah ini. Dan juga terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini kalau suka, dan juga subscribe ke channel kita untuk melihat video-video menarik lainnya tentang gadget gaming atau elektronik lainnya. And as always, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.